Bu Oka ya. Iya. Oke, baik. Selamat siang Bu Oka. Selamat siang juga, Mem. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa baik hari ini. Mem sendiri, Alhamdulillah ya, sehat. gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Oka, saya juga dalam kondisi alhamdulillah sehat. Cuma sedikit ada kesibukan saja. Oke, kalau boleh saya tahu kenapa Bu Oka mau bertemu dengan saya ya? Itulah, Mem. Sepertinya Oka itu perlu teman nih buat ngobrol biar permasalahan Oka itu terselesaikan atau bisa dihadapi oleh Oka gitu. Mem bisa bantu nggak? Jadi tujuan Oka ingin mencari solusi dari permasalahan Oka ya? Iya. Oh iya. Nanti kita sama-sama ya kayak nanti Mem ini juga. Kalau Mem boleh tahu Kak, apa sih permasalahan yang sedang Oka hadapi sekarang? Itulah, Mem. Oka merasa murid-murid Oka itu kurang bersemangat dan kurang termotivasi nih untuk mengikuti pembelajaran yang Oka laksanakan, Mem. Sudah berapa lama berlangsungnya seperti itu motivasi anak-anak di kelas Oka kurang? Wah. Kalau sebelum liburan semangatnya tuh masih full nih, tapi kalau udah liburan nih sepertinya turun gitu, Mem. Oh berarti sebelumnya tidak seperti ini ya. Jadi pas di tahun ajaran baru saja. Iya, kemarin pas Oka masuk, jadi Oka tuh ngerasa kalau mereka tuh semangatnya turun, nggak termotivasi seperti sebelum liburan kemarin, Mem. Kalau menurut Bu Oka, apa sih ya penyebabnya? Ini penyebabnya ya, Mem. Kalau penyebabnya anak-anak itu kurang tertarik, seperti tidak tertarik itu mengikuti olahraga, kemudian anak-anak enggan untuk berpartisipasi, alasan panas atau apalah. Itu Mem masalahnya. Seperti itu. Jadi menurut Oka nih anak-anak nih kurang inilah ya termotivasi dalam pelajaran gitu ya. Anak-anak itu kurang tertarik. Kurang tertarik juga gitu ya. Kalau menurut Bu Oka, apa sih faktor menyebab anak tadi kurang tertarik? Anak ini tidak mau bergerak ketika pelajaran PJOK? Nah, ya. Yang pertama mungkin karena baru masuk ya, Mem. Baru masuk, jadi anak-anak itu belum menyesuaikan diri. Yang kedua, mungkin media atau karena sarana prasarana kurang, jadi semangat anak-anak pun turun. Oh, seperti itu ya. Selama ini udah ada belum upaya yang Bu Oka lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Oka? Iya, Mem. Jadi kalau untuk masalah ini, yang pertama karena anak-anak itu kan tadi kan ya suara mungkin ribet tuh. Iya, enggak apa-apa. Pernah Oka lakukan itu yang pertama, Oka tuh kan mencoba bersabar tuh, Mem. Menganggap anak itu perlu penyesuaian. Betul ya. Oka juga itu mengobservasi apa sih permasalahan anak-anak ini tidak tertarik lagi, kemudian tidak mau berpartisipasi mengikuti pembelajaran PJOK. Itu, Mem. Oh, jadi Bu Oka udah melakukan observasi ya. Jadi salah satu upayanya dari hasil observasi yang Bu Oka lakukan terkait turunnya motivasi anak belajar PJOK, apa yang Bu Oka dapatkan? Yang saya dapatkan ternyata anak-anak itu belum kesiapan belajarnya, Mem. Karena udah liburan, jadi mereka perlu penyesuaian lagi karena suasana baru, kelas baru, maka perlu penyesuaian. Selain itu ada lagi nggak hasil observasi yang Bu Oka dapatkan? Ya, hasil observasi saya
mencoba ini Mem, mencoba untuk menciptakan lingkungan atau suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Kemudian saya juga mencoba nih ya Mem, mencoba memvariasikan metode dengan cara berdiskusi atau berkelompok, kemudian juga menggunakan media yang menarik. Diharapkan dengan menggunakan media yang menarik, anak-anak ini semakin termotivasi, semakin bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran olahraga, Bu. Dan untuk yang sarana prasarana kurang, karena kita juga udah dibekali kemarin berbasis aset ya Mem. Jadi saya itu berusaha untuk memodifikasi alat olahraga. Contohnya seperti apa namanya, bola voli. Bola voli kan ini karena bola volinya udah lepas-lepas, jadi saya menggunakan bola karet Mem. Bagus tuh ya bola karet tuh tahan lama ya. Oh, jadi tadi kalau Mem bisa simpulkan tadi Bu Oka udah punya ya rencana aksi untuk permasalahan yang Bu Oka hadapi. Kalau boleh itu tadi coba Bu Oka bisa tadi sampaikan, ceritakan ke Mem tadi tahapannya apa-apa. Tadi kurang jelas apa-apa tadi rencananya. Yang akan Oka lakukan yaitu tadi kan bersabar ya Mem. Sabar. Diri. Kemudian mengobservasi nih apa sih kendala tadi atau masalah yang dihadapi anak-anak sehingga mereka itu tidak termotivasi nih untuk pembelajaran olahraga. Kemudian yang ketiga, Oka mencoba menciptakan lingkungan atau suasana pembelajaran yang menyenangkan, mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi atau menggunakan game atau acting Mem. Yang keempat, memvariasikan metode atau media dan atau memodifikasi sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang terakhir refleksi mungkin ya Mem, karena umpan balik dari siswa juga bisa meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran kita Mem. Bagus sekali itu Bu Oka, bagus itu. Memang sesuai ya dengan apa yang terjadi pada Bu Oka, bagus sekali. Kalau menurut Bu Oka ya, di era sekarang, di anak sekarang, khususnya anak yang levelnya tingkat dasar, pembelajaran PJOK seperti apa sih yang anak-anak itu sukai? Pembelajaran PJOK tadi selain yang di sana. Iya, anak-anak itu kalau berdasarkan hasil kesiapan belajar yang waktu itu Oka tes awal itu ya Mem, biasanya mereka itu sering dengan bermain Mem. Bermain ya. Bermain ya, sehingga kalau udah bermain semangatnya full baru bisa masuk ke materi Mem. Ya berarti Bu Oka ini ya tadi benar ya, benar sekali, benar tuh Bu Oka, kalau diajak bermain anak-anak lebih semangat ya, bagus tuh Bu Oka, idenya tuh ditambah bermain ya Bu Oka ya. Terus Bu Oka tadi bagus juga rencana-rencana aksi Bu Oka, apalagi tadi ditambah lagi Bu Oka dengan kalau ada ide Bu Oka tadi mengajak anak sambil bermain ya Bu Oka ya. Nah kalau tadi sudah mendengar rencana aksi dari Bu Oka, apa Mem boleh tahu komitmen Bu Oka selanjutnya apa nih terhadap rencana aksi yang sudah pengen Bu Oka lakukan? Oke Mem, berisik suara motor. Ya. Enggak apa-apa Bu Oka. Komitmen saya yang pertama itu memperbaiki proses pembelajaran saya dengan cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga pembelajaran itu lebih aktif dan menyenangkan untuk murid. Jadi mau ini ya. Mau ada penambahan lagi tadi ya, mau ada komitmennya, ada pembelajaran berdiferensiasi ya tadi ya kata Bu Oka ya. Iya. Baik, bagus tuh Bu Oka, luar biasa sekali. Kalau menurut Bu Oka, siapa sih yang bisa, ada nggak unsur lain yang nanti bisa membantu Bu Oka dalam menerapkan rencana aksi Bu Oka ini? Iya, ada Mem.
saya membutuhkan bantuan rekan-rekan sejawat saya, yaitu rekan-rekan guru. Nanti kita juga akan berbagi praktik baik sambil belajar bersama, Mem. Wah, bagus itu Bu Oka ya, menarik sekali, luar biasa sekali tadi yang Ibu sampaikan. Berarti nanti Ibu akan berkolaborasi bersama rekan-rekan guru ya Bu ya. Iya Bu. Nah Iya, setelah tadi Bu Oka udah punya komitmen, ini saya mau tahu nanti rencana tindak lanjutnya nanti dari hasil dari yang rencana aksi yang Ibu lakukan ini apa? Lanjutnya lagi. Rencananya ya, Mem. Iya. Selain memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga membutuhkan masukan atau umpan balik dari anak-anak, bagaimana cara meningkatkan motivasi mereka, dan saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, Mem. Dengan kepala sekolah ya ada konsultasinya, itu luar biasa sekali dah Bu Oka. Berarti tadi permasalahan Bu Oka, kalau Mem dengar tadi udah ada solusinya dari Bu Oka tadi ya, luar biasa. Sekarang tinggal kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa ya Bu Oka ya. Ya, terima kasih ya Mem sudah menemani Oka ngobrol. Akhirnya Oka itu bisa dapat solusi nih dari permasalahan Oka, Mem. Terima kasih, Mem. Oke Bu Oka, good luck ya, semangat ya. Ditunggu nanti hasilnya dan nanti refleksinya ya. Selamat sore ya Mem, terima kasih. Sama-sama Oka, terima kasih. Mem, ini Oka jadi coach lagi ya. Oke, ya boleh. Siap. Mulai ya. Siap. Selamat siang Mem. Selamat siang Oka, Bu Oka. Cerah ya cuaca hari ini ya Mem. Mem gimana kabarnya? Ya, nih, alhamdulillah cuaca panas, jemuran kering kan. Jadi ya bahagialah Bu Oka. Cuma sebahagia-bahagia nih lagi pusing juga kepala nih Bu Oka. Kalau boleh tahu kenapa nih Mem? Ini mikirkan tugas-tugas kita di LMS terkait pendidikan guru penggerak. Jadi kalau Mem boleh cerita nih, sebenarnya dari kemarin sih pengen ketemu sama Bu Oka, cuma belum ada kesempatan. Nah kebetulan hari ini ya Bu Oka ya. Jadi Mem ini punya masalah lah terkait tugas-tugas kita di LMS. Mem ini mungkin salah satu yang apa ya terkejar-kejar keteteran lah gitu Bu Oka dalam mengerjakan tugas di LMS. Oh, jadi Mem itu merasa keteteran ya mengerjakan tugas di LMS. Kira-kira apa nih yang menjadi tujuan akhir obrolan kita hari ini, Mem? Yang Mem pengen sih sebenarnya dari kemarin pengen ngomong sama Oka untuk menemukan lah ya solusi gitu kan, karena kalau Mem lihat kan Oka nih selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS, makanya jadi Mem nih jadi inilah pengen dapat apa sih inspirasi atau motivasi dari Oka nih, kok Oka tuh bisa mengerjakan tugas-tugas tuh tepat waktu gitu kan. Nah ini nih Mem bisa nih ya Mem. Jadi kalau seperti yang menceritakan atau yang Mem rasakan saat ini, kira-kira apa sih yang bisa Mem lakukan atau keluar dari masalah tersebut? Yang jelas ini kan permasalahan awal Mem tuh kita tuh kan selain tadi sebagai guru ada beberapa tugas tambahan yang memang harus kita laksanakan seperti bendahara gitu kan, kemudian kurikulum. Nah apalagi di awal, mungkin dulu awal-awal bab masih modul 1, modul 2, modul 1 lah, modul 1 tuh kayaknya Mem tuh masih mampu lah ya untuk melakukannya tuh tidak sampai due date. Nah ketika pas di ajaran baru ini, karena memang kerjaan ini kan seperti kurikulum, mengaturkan jadwal apa segala itu kan di awal, kemudian ada pelaporan dan lain sebagainya, sehingga tuh tadi Mem ini merasa keteteran lah tadi itu Bu Oka. Jadi penyebabnya tadi ya memang ada tugas tambahan, mana harus mengerjakan LMS, terus sehingga tadi tuh nah itulah alasannya tadi mengapa Mem tuh istilahnya tugas-tugas di LMS tuh
selalu mengerjakannya pas-pas deadline. Hari itu deadline, hari itu juga ngerjakan, sehingga Mem merasa tuh apa yang Mem kerjakan tuh tidak maksimal, karena Mem merasa harusnya aku bisa maksimal daripada ini lagi, tapi karena tadi pekerjaannya buru-buru ya jadi kurang maksimal. Baiklah, Oka mengerti nih perasaan Mem, apalagi Mem kan sekarang itu lagi awal semester ya, sebagai wakakurikulum kan, kemudian juga sebagai bendahara BOS juga, sebagai tugas tambahannya. Selain itu juga Mem juga mengajar. Jadi sehingga Mem tuh merasakan kalau Mem keteteran mengerjakan tugas LMS. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira apa sih solusi atau cara Mem itu untuk menyelesaikan masalah Mem tersebut? Kalau Mem ini kayaknya sih manajemen waktu Mem yang kurang baik ya, terkait harusnya Mem bisa mengatur nih waktunya untuk LMS tuh harus ada waktu khusus yang memang Mem khususkan itu sehingga tidak keteteran. Terus yang selain manajemen waktu kayaknya komitmen sih. Mem ini rasanya Mem ini belum punya komitmen yang jelas ya terkait Mem ikut kegiatan ini, harusnya ketika Mem ikut kegiatan ini Mem udah paham konsekuensinya berarti akan terpecah lagi pemikiran gitu. Nah, lebih kayaknya sih dua hal itu sih. Berarti Mem selain komitmen tadi juga manajemen waktu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Iya. Selain ini sih Memnya harus itu kan manajemen disiplin, lebih disiplin. Jelas ya kayak akhir tuh disiplin. Disiplin ini jangan, sebenarnya mungkin ada beberapa punya waktu luang cuma santai masih ada ini gitu kan, masih ada waktu berapa hari, harusnya Mem tuh lebih disiplin. Harus ini kalau memang ada waktu senggang, kita ini harus disiplin yang memang harus kita kerjakan, jangan tunggu udah dekat hari baru kita sibuk kerjakan, kayaknya kayak gitu sih Kak. Sepertinya ya. Ada lagi Mem? Kayaknya itu sih kayaknya kalau berdasarkan ini Mem gitu. Iya, berarti Oka simpulkan ya Mem, tadi yang pertama manajemen waktu, kemudian yang kedua komitmen diri, dan yang ketiga itu tentang komitmen disiplinnya ya Mem. Udah bagus sih solusi dari Mem, tetap semangat ya Mem. Oke. Tetap semangat. Kemudian, tetap semangat. Iya. Untuk apa namanya ya? Rencana Mem ke depan itu kira-kira butuh bantuan nggak Mem? Atau siapa sih yang bisa mendukung Mem untuk melaksanakan rencana aksi Mem tadi? Jelas itu kayaknya yang pertama tuh dukungan dari keluarga sih ya, karena Mem kan punya anak, jadi kayaknya Mem harus dapat dukungan yang pertama dari suami, keterkaitan ya, maksudnya ketika Mem sedang mengerjakan tugas, suami bisa saling support, saling membantu untuk mengurusi anak. Kemudian yang kedua mungkin Mem bisa berkoordinasi ya dengan kepala sekolah terkait kegiatan Mem apa saja, sehingga mungkin dari kepala sekolah pun bisa memberikan mungkin bantuan dengan mungkin ada seperti asisten gitu kan, asisten kurikulum bisa dibantukan untuk Mem untuk selama kegiatan ini, jadi bisa meringankan beban gitu ya. Dan juga mungkin Oka lah Kak, kan karena Bu Oka ini kan kita sama-sama pendidikan guru penggerak ya, mungkin tadi bisa mengerjakan ketika Oka mengerjakan tugas, mungkin kita bisa seperti kerja kelompok bersama lah gitu kan, jadi memotivasi Mem Oka nih ngerjakannya, berarti Mem juga harus juga ngerjakannya juga gitu. Juga sih Kak. Jadi selain dukungan dari keluarga, kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga butuh motivasi dari rekan CGV ya Mem. Nah, kalau hasil diskusi kita ini, kira-kira komitmen apa sih yang akan Mem lakukan nih, biar Mem bisa keluar dari permasalahan tadi? Yang jelas tuh lagi. Iya betul Kak. Yang jelas itu yang tadi itulah komitmennya ini berarti Mem harus
mulai memanage waktu dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua, Mem pun harus punya komitmen pada diri Mem sendiri bahwa apa yang Mem jalankan sekarang, pendidikan guru penggerak sekarang ini adalah memang salah satu upaya Mem mengembangkan diri ya, kompetensi diri sendiri. Kemudian yang ketiga tadi ya Mem tadi harus disiplin gitu kan, jangan menunda-nunda pekerjaan gitu. Itu sih Kak, komitmen dari Mem. Semangat ya Mem, solusinya itu udah keren lah menurut Oka. Lain kali kalau butuh teman ngobrol-ngobrol lagi boleh nih hubungi Oka Mem. Kita siap nih buat jadi teman ngobrol nih. Oke, makasih banyak ya Kak, udah meringankan beban Mem. Udah banyak. Jadi ternyata dengan sip-sip dengan ngobrol nih, dengan mengeluarkan unek-unek kita ternyata bisa meringankan beban kita ya. Oke, sip. Makasih banyak ya Kak. Oke.